Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel MGMP IPA LP Ma'arif Kabupaten Demak. Kali ini bertemu dengan saya, nama Didi Suwadi dari MTS Miftahul Salam 1 Wonosalam Demak. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang listrik statis. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan kata listrik karena listrik ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum saya menjelaskan materi tentang listrik statis, jangan lupa di subscribe dulu ya videonya dan ditekan lonceng notifikasinya serta di like dan share agar kalian dapat mengikuti video-video kami selanjutnya. Mari diperhatikan pembahasan berkaitan dengan interaksi antar muatan. Sesuai di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa ada ilmuwan yang mempelajari tentang interaksi antar muatan ini, namanya adalah Agustin de Coulomb atau nama lengkapnya Charles Agustin de Coulomb. Jadi menurut Coulomb, jika ada dua buah muatan yang sejenis, saya ambil contoh tadi adalah kaca. Kaca tadi kalau digosokkan itu bermuatan positif. Nah, kalau ada dua kaca ini didekatkan, maka akan terjadi interaksi. Namanya interaksi tolak-menolak. Dari ilustrasi gambar di sini bisa disimpulkan bahwa jika ada dua buah muatan yang sejenis atau muatannya sama, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak. Sebaliknya, kalau ada dua muatan yang muatannya berbeda atau tidak sejenis, saya ambil contoh lagi seperti di awal tadi, ada penggaris dan kaca. Penggaris tadi kalau digosok bermuatan negatif, kaca kalau digosok bermuatan positif. Nah, kalau ada penggaris digosok dengan kaca seperti pada gambar ini, ada penggaris digosok dengan kaca, maka akan terjadi interaksi. Interaksinya adalah saling tarik-menarik. Sehingga dapat disimpulkan di sini, jika ada dua muatan yang tidak sejenis, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik. Dari dua buah interaksi tadi, ada interaksi tolak-menolak dan tarik-menarik, kemudian disimpulkan oleh Agustin de Coulomb. Kesimpulannya adalah besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak suatu benda itu bergantung pada besar muatan dan bergantung juga pada kuadrat jaraknya. Nah, besarnya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak ini kemudian dikenal dengan istilah gaya Coulomb. Nah, bagaimana rumus gaya Coulomb? Rumus gaya Coulomb, gaya seperti yang sudah kalian ketahui di kelas 8 kemarin sudah mendapatkan materi gaya, di mana gaya itu dilambangkan dengan huruf F. Nah, di sini besarnya gaya Coulomb atau gaya listrik itu sama dengan K dikali H1 dikali H2 dibagi R kuadrat, di mana K adalah konstanta Coulomb, H1 adalah muatan pertama, H2 muatan kedua, dan R kuadrat adalah jarak antara kedua muatan. Untuk memudahkan pemahaman berkaitan dengan rumus gaya Coulomb supaya mudah dihafal, biasanya Pak Didi itu menyingkat dengan sebuah kalimat. Kalimatnya adalah seperti ini. Jadi besarnya gaya Coulomb F itu rumusnya sama dengan K, Q, Q, Lo, Rho. Ya, saya ulangi lagi untuk mempermudah mengingat rumus gaya Coulomb. Pak Didi biasanya menyingkat dengan suatu kalimat, yaitu gaya Coulomb F sama dengan K, Q, Q, Lo, Rho, atau kalau di bahasa Indonesia kan kaki saya berjumlah 2. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh soalnya penerapan dari rumus gaya Coulomb tadi, ya. Yang rumusnya apa tadi?
Ya pinter, kakiku loro. Contohnya, misalkan ada dua buah muatan, saya beri nama I1 dan I2. I1 ini besarnya positif 3 mikrokolom, I2 besarnya negatif 2 mikrokolom. Jadi di sini muatannya positif, di sini negatif, sehingga nanti gaya kolomnya adalah gaya kolom berupa tarik menarik. Sehingga kedua muatan ini nanti akan terjadi interaksi tarik menarik. Gaya kolomnya ini berupa gaya tarik menarik. Jika kedua muatan ini terpisahkan pada jarak sejauh R, R sama dengan 3 cm atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter, maka besarnya gaya kolom ini berapa? Ya. Jawab. Untuk mencari besarnya gaya kolom F tadi rumusnya adalah K, Ki, Ku, Lo, Ro. Kakiku 2. Nah, K ini adalah ketetapan kolom yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Hi1 adalah muatan pertama yang nilainya 3. Untuk mikro 1 mikrokolom itu nilainya sebanding dengan 10 pangkat min 6 kolom, sehingga mikrokolom itu bisa saya ganti 10 pangkat min 6. Kemudian Hi2 nilainya 2 mikrokolom. Ini nilainya 2 mikrokolom, saya ganti dengan 10 pangkat min 6. Sedangkan R ini adalah jaraknya, saya pakai yang meter, jaraknya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ingat, ini dikuadratkan. Kemudian menurut saya sarankan kepada kalian, sebelum kalian memproses bilangan ini lebih lanjut, alangkah baiknya kamu sendirikan, kamu kelompokkan antara bilangan 10 berpangkat dengan bilangan bulat. Jadi tanda baginya saya jadikan 1, bilangan bulatnya 9, 3, 2 saya jadikan 1, 9 dikali 3 dikali 2. Sedangkan bilangan 10 berpangkatnya ini saya kumpulkan jadi 1 di belakang, 10 pangkat 9 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jaraknya. Ingat, ini dikuadratkan, sehingga ini saya tulis 3 kuadrat dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, ini pangkatnya dikalikan menjadi 10 pangkat min 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa menyederhanakan angka yang kiranya sama. Ingat, ini 3 kuadrat itu 9. 9 dibagi 9 habis. Kemudian 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Kemudian bilangan berpangkatnya ini tinggal dijumlahkan pangkatnya saja. 9 dikurangi 6 itu masih 3. 3 dikurangi 6 hasilnya min 3 dibagi dengan 10 pangkat min 4. Kemudian ini 6 dibagi 1 itu 6 kali 10 pangkat. Bilangan berpangkat kalau dibagi itu pangkatnya dikurangi, jadi pangkatnya min 3 dikurangi min 4. Ini min ketemu min menjadi plus, menjadi min 3 plus 4. Jadi kamu punya hutang 3.000, punya uang 4.000. Berarti kalau uang ini dibuat nyaur utang tinggal 1.000 atau pangkatnya tinggal 1. Jadi ini 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 tidak lain adalah 10. 6 kali 10 hasilnya 60 Newton. Inilah
besar gaya kolom yang terjadi antara dua muatan I1, I2 yang saling terpisah sejauh 3 cm. Selanjutnya, setelah tadi sudah saya berikan contoh tentang soal gaya kolom, sekarang yang terakhir yaitu berkaitan dengan medan listrik. Medan itu adalah daerah. Daerah di mana? Daerah di sekitar muatan listrik. Jadi daerah di sekitar muatan listrik yang masih bekerja gaya-gaya listrik itu diberi nama medan listrik. Nah, daerah di sekitar medan listrik ini biasanya digambarkan dengan anak panah yang diberi nama garis-garis gaya listrik. Nah, bagaimana bentuk medan listrik dari masing-masing muatan? Untuk bentuk medan listrik dari masing-masing muatan, kalian bisa melihat gambar ilustrasi berikut. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal bahwa muatan itu ada dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Ya, ternyata antara dua muatan ini mempunyai medan listrik yang berbeda, memiliki gambar medan listrik yang berbeda. Kalau muatan positif, medan listrik di sekitar muatan positif seperti yang ada di gambar ini, itu gambarnya anak panahnya keluar atau meninggalkan muatan, sedangkan medan listrik di sekitar muatan negatif arah panahnya masuk. Jadi perbedaannya hanya di arah panahnya. Dan bagaimana gambar medan listrik jika ada dua muatan yang saling berdekatan? Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang berdekatan adalah dua muatan yang sejenis. Kemungkinan yang kedua, yang berdekatan adalah tidak sejenis. Saya ambil contoh yang pertama adalah apabila yang berdekatan adalah dua muatan tidak sejenis. Seperti terlihat pada gambar berikut, di sini ada muatan positif didekatkan dengan muatan negatif. Maka gambar garis gaya listriknya, arah panahnya itu dari positif menuju ke negatif, ya, seperti tampak seperti itu. Sedangkan di gambar sampingnya, di sini yang berdekatan adalah dua muatan yang sejenis, bisa positif didekatkan dengan positif atau negatif didekatkan dengan negatif. Tapi kalau pada gambar di sini itu antar muatan positif. Jadi kalau ada dua muatan positif didekatkan, maka gambar medan listriknya adalah seperti ini, di mana garisnya tidak menyatu. Ya, kenapa? Karena kalau tidak sejenis itu, kalau sejenis itu akan terjadi tolak menolak sehingga garis medannya tidak menyatu. Ingat, kalau yang berdekatan positif dengan positif, arah panahnya keluar, tapi yang kalau didekatkan itu negatif dengan negatif, arah panahnya masuk. Ya, bedanya di situ. Kemudian besarnya medan listrik ini diberi istilah kuat medan listrik. Besarnya kuat medan listrik itu sebanding dengan gaya listriknya atau gaya kolom tadi, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan itu dengan titik ujinya. Semakin besar jaraknya antara muatan uji dengan muatan, maka gaya kolomnya semakin kecil, sehingga kuat medan listrik bisa dirumuskan dengan rumus E sama dengan F dibagi V. Ingat, F tadi rumusnya adalah K Q loro dibagi dengan V, sehingga V yang di atas akan terbagi atau tercoret satu dengan V yang di bawah, sehingga rumusnya tinggal E sama dengan F dikali V dibagi R kuadrat. Dengan E adalah kuat medan listrik, F-nya gaya kolom, K-nya ketetapan kolom, I-nya muatan, dan R-nya jarak antara muatan dengan titik uji. Demikianlah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan listrik statis. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa membantu kalian di dalam memahami materi tentang listrik statis. Pesan saya, jaga kesehatan,
khususnya rajin-rajinlah cuci tangan dan memakai masker karena kondisinya sekarang sedang tidak kondusif, masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar, dan jangan lupa kalian bisa mencoba latihan yang ada di link di bawah kolom di deskripsi di bawah video ini, atau kalian juga bisa mengerjakan latihan di Diktat LP Ma'arif uji kompetensi 4. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.